Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di pembelajaran IPA di pekan ketiga. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ini atau materi hari ini adalah merupakan lanjutan dari jaringan hewan di minggu yang lalu. Karena proses pertumbuhan atau sistem organisasi kehidupan itu dimulai dari sel dan yang kedua adalah jaringan. Jaringan terbagi menjadi dua, itu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kemarin kita sudah menjelaskan jaringan hewan, maka hari ini Bapak akan menjelaskan secara lebih rinci, jaringan tumbuhan. Tolong diperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam slide, perhatikan semua video yang akan dijelaskan, termasuk mungkin tugas yang akan Bapak berikan langsung di dalam slide PowerPoint tersebut. Simak, penjelasan Bapak hari ini sampai selesai. Berikut merupakan akan Bapak jelaskan seperti apa jaringan tumbuhan berdasarkan video yang akan Bapak jelaskan seperti di bawah ini. Membuat makanan.
Baik. Berikut merupakan penjelasan dari video yang tadi, Bapak akan jelaskan melewat PowerPoint yang akan dijelaskan seperti di bawah ini. Baik, sistem jaringan tumbuhan. Sebagaimana Bapak jelaskan bahwa jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktural dan fungsional yang sama, berkumpul sehingga akan membentuk suatu jaringan, baik itu jaringan tumbuhan maupun jaringan hewan. Oke, kita lihat aturan permainan hari ini. Setiap siswa yang menonton harus mengisi absensi pada kolom komentar dengan format sebagai berikut. Nama, spasi, kelas. Tugas hari ini terdapat di salah satu slide, maka simak hingga selesai. Video ini akan Bapak upload pada pukul 7 tepat di YouTube sekolah, maka semua harus menonton dan harus melakukan absensi pada kolom komentar. Sistem jaringan tumbuhan. Sistem jaringan pada tumbuhan secara umum terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem jaringan dermis, yang kedua adalah sistem jaringan vaskular. Sistem jaringan dermis adalah sistem jaringan yang terdapat pada luar bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan sistem jaringan vaskular adalah sistem jaringan yang terdapat di dalam tumbuhan yang akan terus berdiferensiasi atau tumbuh sehingga akan membentuk suatu tumbuhan yang membesar atau tinggi. Yang ketiga adalah sistem jaringan dasar. Oke, sistem jaringan dermis merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua periderm. Pada tumbuhan yang epidermis adalah pada tumbuhan yang tidak berkayu. Nah, fungsi dari epidermis ini adalah karena memiliki sel susunan yang rapat, maka semua bagian yang berada di eksternal tubuh tumbuhan, baik itu kuman, bakteri ataupun jamur bisa secara bebas masuk ke dalam tumbuhan sehingga dilindungi dulu oleh epidermis. Sedangkan periderm itu menggantikan epidermis pada tumbuhan berkayu atau sudah tua pada batang dan akar. Sistem jaringan vaskular. Sistem jaringan vaskular ini adalah melakukan transport material antara sistem akar ke sistem tunas. Yang harus diketahui adalah sistem jaringan vaskular ini dibagi menjadi dua, antara xilem dengan flum. Xilem dan flum ini memiliki keterkaitan kerja yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah xilem. Xilem berfungsi sebagai pembawa transport air dan mineral termasuk makanan dari akar ke daun, sehingga posisi air dan mineral yang ada di dalam akar itu harus dibawa oleh xilem ke dalam daun. Sedangkan flum adalah transport hasil fotosintesis atau gula atau glukosa dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sehingga kinerja dari xilem akan dilanjutkan oleh flum ke seluruh tubuh tumbuhan. Sehingga pekerjaan xilem akan dilanjutkan oleh flum. Bapak ulangi lagi ya. Sistem jaringan vaskular atau stel pada akar yaitu pada berkas vaskular, sedangkan pada batang adalah silinder vaskular. Transport air dari akar ke daun oleh xilem, sedangkan transport makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan atau sari-sari makanannya. Sistem jaringan dasar melakukan berbagai metabolik tumbuhan yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah ampulur, yang kedua korteks. Ampulur berposisi ada di sebelah dalam silinder jaringan vaskular, sedangkan korteks berada di sebelah luar vaskular. Nah, kurang lebih ini adalah gambar di mana posisi jaringan dermis dan jaringan dasar, termasuk xilem dan flum secara umum. Fungsi dari xilem dan flum akan menjadi sangat vital karena mereka akan membawa semua yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan, termasuk makanan, air, dan mineral. Ini adalah anatomi akar yang sudah Bapak pecahkan atau sudah Bapak slide itu di dalam mikroskop cahaya. Sehingga kita akan melihat bagian-bagian akar. Yang pertama adalah paling terluar epidermis. Setelah epidermis ada korteks. Setelah korteks sebelah dalam adalah ada endodermis, termasuk sampai pada posisi xilem dan phloem. Yang sebelah sini adalah tumbuhan-tumbuhan berbiji berkeping dua, sedangkan ini adalah berkeping satu atau monokotil, yang ini adalah dikotil. Oke. Pada endodermis yang Bapak tunjukkan sekarang ini adalah endodermis. Terdapat namanya adalah pita Kaspari untuk mengatur transport air dan mineral dari tanah masuk ke dalam xilem. Oke. Ini adalah gambar secara lebih detail lagi seperti apa akar yang pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Endodermis, vericicle, xilem, dan phloem. Oke, perbedaan akar dikotil dan monokotil. Perakaran tunggang, xilem berbentuk bintang pada pusat, sedangkan phloem melalui xilem.
Akar monokotil, perakaran serabut, xilem dan flum berselang-seling membentuk lingkaran dan cincin. Perbedaan ini harus kalian catat karena akan menjadi tambahan tugas atau tambahan catatan nanti ketika ada ulangan harian. Oke, pertumbuhan primer akar seperti ini kurang lebih gambarnya. Tadi sudah dijelaskan secara rinci di dalam video. Oke, sekarang menuju batang. Ini adalah sayatan melintang dari batang dikotil dan monokotil, sehingga kita dapat melihat mana jaringan dermal, dasar, dan vaskulernya. Seperti apa sklerenkim, phloem, xilem, dan lain-lain. Oke, perbedaan batang monokotil dan dikotil. Yang pertama batang dikotil. Xilem sebelah empelur, phloem sebelah korteks, sedangkan jaringan dasar terbagi menjadi empelur dan korteks. Batang monokotil berkas vaskular tersebar, jaringan dasar tidak terbagi-bagi menjadi empulur dan korteks. Oke, meristem apikal. Meristem apikal merupakan pertumbuhan primer yang menyebabkan pertumbuhan memanjang. Ini adalah meristem itu adalah kalimat dari atau kata-kata merupakan jaringan yang berfungsi untuk meninggikan atau menambah sel-sel yang ada di dalam tubuh sehingga proses pertumbuhan primer akan terjadi. Sedangkan meristem lateral adalah pertumbuhan sekunder yang menyebabkan pertambahan ukuran lingkar batang dan akar membesar. Kalau meristem apikal itu adalah bertambah tinggi, sedangkan meristem apikal adalah bertambahnya diameter tubuh tumbuhan atau diameter batang sehingga akan menjadi besar, termasuk adalah akar. Meristem lateral terdiri atas kambium gabus dan kambium vaskuler. Kambium gabus menambahkan jaringan dermis sekunder, sedangkan kambium vaskuler menambahkan xilem dan phloem sekunder. Walaupun namanya sama, meristem, yaitu meristem apikal dan lateral, hanya saja mereka memiliki fungsi yang berbeda. Apikal menambahkan tumbuh-tumbuhan, sedangkan lateral adalah menambahkan diameter pada akar maupun pada batang tumbuh-tumbuhan. Baik, ini adalah gambar sayatan melintang dari batang tumbuhan. Boleh kalian zoom atau lihat lagi ya. Oke, sekarang berada di posisi daun. Daun merupakan bagian yang memiliki fungsi yang berbeda di antara yang lain. Karena dia berwarna hijau, sehingga dia punya kelebihan memiliki plastida atau kloroflas yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis pada tubuh tumbuhan atau memecahkan molekul glukosa sehingga dapat diserap oleh tubuh tumbuhan. Proses fotosintesis ini hanya dilakukan oleh daun karena dia memiliki plastida atau zat warna hijau di dalam tubuh tumbuhan. Oke. Daun terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah jaringan dermis, epidermis yang diselimuti oleh stomata, sedangkan jaringan dasar adalah mesofil yang terdiri dari sel parenkim untuk fotosintesis. Dimanapun kalian berada, jika kalian mendengar istilah dermis atau epidermis adalah posisinya di paling luar yang saling keterkaitan dengan lingkungan yang paling luar. Jaringan dermis ini terdapat stomata. Apa fungsi stomata? Fungsi stomata adalah untuk melakukan pernapasan di dalam daun. Karena dalam stomata ini punya yang namanya adalah dinding atau pintu keluar masuk udara, karbon dioksida dan oksigen. Sedangkan jaringan dasar atau mesofil terdiri atas parenkim, koenkim, dan sklerenkim yang berfungsi untuk fotosintesis, terutama parenkim karena dia terdiri atas sel-sel yang lebih longgar dan berisi cairan, terutama adalah memiliki valstida, dia berfungsi untuk melakukan fotosintesis atau pemecahan molekul gula. Terdiri atas mesofil palisade dan mesofil spons. Palisade ini memiliki banyak kloroplas untuk melakukan fotosintesis, sedangkan mesofil ini hanya sebagai jalannya keluarnya masuknya oksigen dan karbon dioksida, sehingga sedikit sekali kloroplas yang berada di dalam mesofil spons. Oke, ini adalah slide terakhir yang harus kalian catat, merupakan tugas hari ini. Jelaskan pengertian istilah-istilah di bawah ini. Yang pertama epidermis, xilem, phloem, parenkim, dan sklerenkim. Tugas tersebut harus dikerjakan secara rapih, ditulis di dalam buku tugas, dan paling lambat dikumpulkan pukul 12 siang ini. Bapak tunggu tugasnya. Sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.